enggak. Selanjutnya saya akan On the dance floor, the lights are low. Bodies moving in perfect sync. We go, heartbeats pounding, a rhythm so fast. In this midnight romance, our souls are harassed. Whispers in the darkness, secrets untold. Eyes are tense, connections so bold. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di video kali ini, kami akan membahas sedikit mengenai laporan keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Jadi ikutin penjelasan dari kami. Nah, pertama-tama aku pengen nanya dulu nih ke kalian. Kalau misalnya kalian dengar nama Indofood, itu pasti keingetnya sama apa? Kalau aku sih ya, aku tuh keingetnya sama produk-produk yang akrab banget di kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya ada Indomie, kalian pasti sering banget kan makan yang namanya Indomie itu. Terus juga ada Popmie, ada Citato, terus ada Indomilk, terus ada juga sambal Indofood, terus bahkan tuh ada minyak goreng juga yang namanya Bimoli, juga dari Indofood. Nah, jadi kalian pasti tuh familiar banget sama yang namanya Indofood karena setiap rumah tangga tuh pasti pernah ngerasain loh dari produk-produk dari Indofood itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke angka, grafik, ataupun istilah-istilah keuangan lainnya, sepertinya alangkah baiknya kita tahu tentang laporan keuangan terlebih dahulu. Nah, sederhananya laporan keuangan itu adalah rapor tahunan milik perusahaan. Konsepnya sama aja sih, sama kayak rapor yang ada di sekolah yang kita terima setiap semester atau pada akhir tahun. Nah, lewat dari rapor tersebut kan kita jadi tahu banyak hal ya, termasuk nilai kita itu berapa, atau informasi tentang kita tuh naik kelas atau enggak sih, atau bahkan kita bisa tahu tentang kelemahan serta kelebihan yang kita punya, yang akhirnya itu bisa jadi bahan evaluasi buat kita untuk kesempatan-kesempatan di hari berikutnya. Setelah kita tahu nih laporan keuangan itu secara garis besarnya seperti apa, lanjut ke dalam isinya. Biasanya laporan keuangan itu berisikan informasi penting tentang keuangan suatu perusahaan. Nah, dari informasi-informasi yang ada di laporan keuangan, kita bisa mengetahui banyak hal. Yang pertama yaitu berapa besar penjualan yang diperoleh sama perusahaan. Lewat dari laporan keuangan PT Indofood, kita bisa tahu berapa nilai penjualan produk mereka. Terus yang kedua, lewat laporan keuangan, kita juga bisa tahu tentang berapa besar biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Tentunya dalam bisnis, perusahaan nggak cuma dapat duit atau memperoleh uang aja kan, tapi perusahaan juga perlu mengeluarkan biaya. Biayanya dalam bentuk apa sih? Biasanya dari bentuk biaya bahan baku, ataupun biaya produksi, gaji karyawan, biaya distribusi, terus biaya iklan dan pemasaran, biaya air, listrik, hingga pajak. Nah, semua biaya tersebut itu dicatat nih di dalam laporan keuangan. Nah, poin ketiga, laporan keuangan. Lewat laporan keuangan, kita bisa tahu tentang kondisi perusahaan itu lagi untung atau malah lagi buntung sih. Misalnya ketika perusahaan itu mempunyai pendapatan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan dikatakan memiliki keuntungan. Tapi kalau sebaliknya, perusahaan mengalami kerugian. Nah, yang keempat, lewat laporan keuangan kita jadi tahu kondisi aset dan kondisi utang di suatu perusahaan. Laporan keuangan juga ngasih kita gambaran apa aja sih yang dimiliki sama perusahaan atau yang biasanya disebut aset, sama apa aja sih yang masih harus perusahaan tanggung atau yang namanya utang atau liabilitas. Jadi, dalam laporan keuangan Indofood tahun 2024 terdapat 3 komponen utama yang menjadi dasar penilaian kinerja perusahaan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Bagian ini tuh berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan pendapatan dan laba. Pada tahun 2024, Indofood berhasil mencatat penjualan sekitar 115,79 triliun, mengalami kenaikan sekitar 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, laba usaha juga meningkat 17% menjadi 23,09 triliun, dengan margin operasinya naik signifikan dari 17,6% di tahun 2023 menjadi 19,9% di tahun 2024. Peningkatan margin ini mencerminkan nih bahwa Indofood semakin efisien dalam mengelola beban usaha dan mampu memaksimalkan produktivitasnya. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya memperbesar penjualan, tapi juga mengoptimalkan keuntungan dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Yang kedua nih ada neraca atau balance sheet. Neraca memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, termasuk total aset, liabilitas, dan ekuitas.
Indofood pada 2024 mencatat total aset sebesar 201,7 triliun. Dari jumlah tersebut, 92,7 triliun merupakan liabilitas, sementara 108,9 triliun merupakan ekuitas. Perbandingan antara liabilitas dan ekuitas ini menunjukkan bahwa struktur permodalan Indofood cukup seimbang dan berada pada kondisi yang sehat. Artinya perusahaan memiliki kapasitas yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus juga tetap menjaga nilai bagi para pemegang saham. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Ini mencatat kas yang masuk dan keluar dari perusahaan. Di tahun 2024 sendiri, Indofood menghasilkan kas dari kegiatan operasional sebesar 17,5 triliun. Nah, uang kas ini digunakan untuk apa sih? Untuk menilai kinerja operasional dan melihat apakah perusahaan bisa bertahan dan tumbuh tanpa tergantung pada pinjaman atau penjualan aset. Selain ada arus kas operasional, ada juga arus kas dari aktivitas investasi. Ini nunjukin seberapa besar perusahaan menggunakan atau menerima kas dari aktivitas investasi. Nah, dalam data ini, perusahaan menggunakan lebih banyak kas untuk investasi. Biasanya mengindikasi upaya ekspansi atau penguatan aset untuk masa depan. Selanjutnya, ada juga arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu transaksi yang berhubungan dengan perolehan atau pelunasan dana baik dari pemilik maupun kreditor. Ini gunanya untuk mengetahui bagaimana perusahaan mendanai operasional dan investasinya, serta seberapa besar ketergantungannya terhadap utang atau modal eksternal. Indofood menutup tahun 2024 dengan performa keuangan yang solid di tengah tantangan industri. Pendapatan konsolidasian tercatat sebesar 119,79 triliun, naik sebanyak 4% dari 111,70 triliun pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan daya saing Indofood di berbagai lini bisnis loh, terutama produk konsumen bermerek dan jaringan distribusi yang luas di Indonesia. Dari sisi profitabilitas, laba usaha meningkat signifikan menjadi 23,09 triliun, naik sebanyak 17% dari 19,66 triliun, dengan margin usaha membaik ke 19,9% dibandingkan 17,6% tahun lalu. Hal ini menunjukkan efisiensi operasional serta kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara volume penjualan dan profitabilitas. Sementara itu, laba bersih tercatat 13,07 triliun lebih tinggi dibanding 11,49 triliun pada tahun 2023. Jika kita memperhitungkan kinerja inti tanpa item non-recurring dan dampak KERS, core profit Indofood mencapai sebesar 11,34 triliun, tumbuh sebanyak 16% dari tahun sebelumnya. Tapi ngomong-ngomong, core profit itu apa sih? Jadi, core profit itu adalah keuntungan inti perusahaan. Ini dihitung tanpa memasukkan hal-hal yang sifatnya sekali-kali atau pengaruh kurs. Jadi, core profit ini dapat menunjukkan seberapa sehat bisnis utama Indofood tanpa gangguan dari luar. Supaya mudah dipahami, aku bakal ngasih perumpamaan. Bayangkan Indofood itu adalah warung. Warung dapat keuntungan setiap harinya dari penjualan nasi goreng, mie goreng, atau gorengan. Nah, inilah yang disebut core profit. Tapi, suatu ketika ada kejadian khusus, misalnya warung menjual kulkas lamanya dan dapat tambahan uang 2 juta rupiah. Itu bukan termasuk core profit karena itu bukan bisnis utamanya. Atau ketika harga dolar naik atau turun, itu bisa menyebabkan harga bahan impor lebih mahal atau lebih murah, dan itu juga bisa menyebabkan menentukan laba naik atau turun. Tapi itu tidak menggambarkan kondisi dari warungnya. Jadi intinya core profit adalah keuntungan murni dari suatu perusahaan tanpa dihitung dari kejadian-kejadian dari luar. Itu mungkin setelah mengetahui tentang laporan keuangan dan isi-isinya, pasti banyak banget yang nanya atau banyak banget masyarakat yang menanyakan, ngapain sih belajar atau aware terhadap laporan keuangan suatu perusahaan? Atau sebagian dari mereka merasa, saya kan bukan investor atau pemegang saham, ngapain baca laporan keuangan? Nah, justru jawabannya itu karena kita adalah konsumen. Yang pertama, karena kita mengonsumsi produk mereka setiap harinya.
Misalnya Indofood, yang pastinya di setiap rumah tangga Indonesia pasti punya produk mereka, entah itu Indomie, mie sedap, Energen, atau makanan dan minuman lainnya, banyak kan? Nah, ketika suatu perusahaan Indofood misalnya punya sistem laporan keuangan yang terbilang buruk, dampaknya itu bisa langsung ke kita, entah dari segi harganya bisa naik karena laporan keuangan di internalnya tidak efisien, atau kualitas dari mereka jadi menurun, atau bahkan bisa mengalami kelangkaan pemasokan. Nah, jadi laporan keuangan itu adalah bentuk kita mengawasi perusahaan-perusahaan besar yang hidup dari hasil uang kita sebagai pembeli. Nah, lewat laporan keuangan kita bisa tahu atau kita lebih sadar tentang finansial dan kondisi ekonomi. Nah, semakin banyak kita sering membaca laporan keuangan suatu perusahaan, maka kita akan, yang pertama, kita akan lebih peka terhadap isu ekonomi. Terus yang kedua, kita juga bisa melihat peluang bisnisnya itu ada di mana. Terus yang ketiga, kita bisa tahu bagaimana suatu perusahaan dikelola. Terus yang terakhir adalah sebagai dasar untuk memulai investasi cerdas. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tertarik untuk memulai investasi. Nah, laporan keuangan itu adalah tools analisis utama untuk menganalisis suatu perusahaan. Karena lewat laporan keuangan kita jadi tahu kan, suatu perusahaan itu layak dibeli atau enggak. Terus kita bisa tahu suatu perusahaan itu yang beneran untung atau cuman brandingnya aja yang bagus. Atau kita juga bisa jadi membandingkan antara perusahaan dengan industri yang sama. Yang kedua, bagi investor, laba yang terus naik dan posisi keuangan yang kuat itu juga bisa menjadi sinyal positif loh, karena saham Indofood ini bisa menjadi pilihan investasi yang menarik. Kalau dari sudut pandang negara, laporan keuangan seperti yang punyanya PT Indofood itu bukan sekadar catatan internal perusahaan itu sendiri, tapi itu tuh punya dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ataupun perkembangan ekonomi nasional kita loh. Karena PT sebesar Indofood itu punya peran strategis dalam perekonomian kita. Karena ada beberapa alasannya juga. Yang pertama, sebagai sumber pendapatan negara lewat pajak. Ketika suatu perusahaan itu memiliki sehat secara keuangan, atau dalam artian perusahaan itu mampu mencatat keuangan secara konsisten, maka perusahaan akan menjadi kontributor utama dalam penerimaan pajak negara. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, semakin besar pula pajak yang disetorkan oleh negara. Nah, dari pajak itulah bisa dialokasikan untuk gaji ASN, ataupun pembangunan infrastruktur, terus penyediaan subsidi, ataupun layanan publik bisa dibiayai. Nah, yang kedua, menciptakan dan menjaga lapangan pekerjaan. Pastinya perusahaan besar seperti PT Indofood itu pastinya dia merekrut atau mempekerjakan berpuluh-puluh ribu orang. Mulai dari untuk staf kantor, teknisi pabrik, ataupun sopir logistik, hingga di bagian pemasaran. Dan mereka juga melakukan pastinya bermitra dengan petani lokal untuk kebutuhan bahan baku mereka, atau bekerja sama dengan UMKM untuk distribusi dan penjualan, hingga berlangganan dengan berbagai perusahaan jasa dan logistik. Ketika laporan keuangan suatu perusahaan itu stabil atau tidak menurun, maka perusahaan pastinya tidak akan memberikan PHK kepada karyawannya. Maka atau justru mereka malah menambah atau meng-hire lebih banyak masyarakat. Terus mereka juga dapat melakukan atau menjaga keberlangsungan ekonomi kita. Yang ketiga, menjaga reputasi Indonesia di mata investor global. Perusahaan besar seperti PT Indofood yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia bisa menjadi cermin kualitas usaha yang ada di Indonesia. Ketika laporan keuangan itu menunjukkan performa yang baik, tata kelola yang stabil, terus kegiatan-kegiatan jangka panjang yang positif, maka itu tentunya bisa menarik investor luar untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Itu artinya lebih banyak proyek industri yang nantinya bisa dibiayai, terus juga menciptakan lapangan pekerjaan dan ekspornya juga makin meningkat, dan ekonomi nasional tumbuh lebih cepat. Nah, kesimpulannya adalah dari data laporan keuangan Indofood tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan Indofood semakin kuat dengan penjualan dan laba yang terus tumbuh. Dan ingat, laporan keuangan bukan sekadar deretan angka di atas kertas. Di balik setiap triliun rupiah yang tercatat, ada kisah tentang bagaimana Indofood mempertahankan kepercayaan masyarakat, menjaga kualitas produk, dan terus mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin industri makanan di Indonesia. Angka-angka ini adalah refleksi dari strategi, kerja keras, dan perjalanan panjang perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.
Nah, itu dia sedikit penjelasan kami mengenai laporan keuangan perusahaan yang sangat akrab dengan sehari-hari kita, yaitu perusahaan Indofood. Semoga penjelasan dari kami bisa membuat kalian lebih paham mengenai laporan keuangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.